Oke, kita lanjut nomor selanjutnya, yaitu nomor 6 sampai 10 ya. Oke, kita masuk ke nomor 6 dulu. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Oke. Nah, kalau seperti ini gampang sekali ya, sederhana. Oke, jadi saya tulis ulang dulu, 2x kuadrat plus 6x min 8. Nah, ini tidak ada syarat khusus ya, seperti harga mutlak ya. Jadi ini hanya kita perlu faktorkan saja. Ya, kemudian dari soal bisa kita sederhanakan semisal dibagi 2. Oke, jadinya x kuadrat plus 3x min 4. Oke. Kemudian ini kita faktorkan ya. Nah, pemfaktoran jangan sampai lupa kalau ada bentuk ax kuadrat plus bx plus c ini ya, sama dengan 0. Maka untuk mencari faktornya sama dengan AC sama dengan B. Jadi bilangan dua bilangan kalau dikali AC, kalau dijumlahkan B. Ya, kalau kita masuk ke dalam ranah soal ini berarti bilangan berapa kalau dikali itu sama dengan A-nya kan 1 ya. C-nya min 4 berarti 1 kali min 4 min 4. Kemudian kalau dijumlah adalah B yaitu 3. Bilangan berapa kalau dikali min 4 kalau dijumlah 3. Berarti kita ketemu bilangannya adalah berapa? Min 1 ya. Min 1 sama 4. Nah ya. Min 1 kali 4 min 4 min 1 plus 4 adalah 3. Jadi kita nyusunnya x min 1 x plus 4 ini ya. Oke. Kemudian setelah seperti ini tinggal kita buat garis bilangan ya. Oke, oh iya sebelumnya kalau seperti ini jangan lupa kebalikannya ya, berarti x sama dengan 1 atau x sama dengan min 4 ya. Kebalikannya lah ya, kalau kita buat pembuat 0 atau kita sama dengankan. Lalu kita buat garis bilangan min 4 ya. Min 4 dan 1 ya. Nah, kemudian sama seperti hal atau soal-soal sebelumnya, kalau ketemu garis bilangan kita cek titik begitu ya. Kita ambil titik 0. Paling gampang itu titik 0. Titik 0 kita masukkan ke sini. Ini ya. Oke, berarti gimana? 0 x berarti min 1. 0 x berarti plus 4 ya. Berarti saya tuliskan ya. Di x min 1 x plus 4 ya. Kita ganti x-nya dengan 0 berarti 0 min 1 0 plus 4 berarti sama dengan min 1 kali 4 min 4 berarti negatif ya. Nah, negatif otomatis kanan kirinya positif. Oke, inti dari soal berarti kan ini ya. Nih, biasa, seperti biasa ya. Atau di soalnya ya. Di soalnya apa gitu ya. Ini nih. Iya. Oke, kemudian lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti mana? Lebih dari 0 itu yang positif. Jangan lupa ya, lebih dari 0 yang positif. Berarti ke sini sama ke sini ya. Jadi jawabannya adalah X kurang dari sama dengan min 4 atau X lebih dari sama dengan 1 ya. Berarti karena soalnya ada sama dengannya maka jawabannya juga ada sama dengannya. Begitu aja gampangnya. Jadi jawabannya adalah benar ya, X kurang dari sama dengan min 4, X lebih dari sama dengan 1. Oke, A. Ya, begitu ya. Ini soal sederhana, jadi kalian harus bisa. Ya, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Oh, grafik fungsi ya. Oke, sebenarnya ini ada dua cara untuk mencarinya.
kita bahas satu-satu. Cara yang pertama, cara satu kita lihat jika grafik fungsi ini, oh ya bentar, grafik fungsi kan bentuknya gini ya, fungsi kuadrat nih ya, plus bx plus c gini ya. Kemudian untuk A ini ada dua kemungkinan. Kalau grafik ini membuka ke atas, dia senyum gitu ya, maka A-nya adalah positif. Tapi kalau dia cemberut ya atau membuka ke bawah, berarti A-nya negatif. Oke. Kebetulan ini A-nya positif semua. A itu bilangan yang berada di depan X kuadrat. Ya. Ini A. Kemudian yang B ini agak sedikit panjang, tapi nggak apa-apa. B ini semisal ini gantung kemana? Ya, grafik ini menggantungnya ke kanan atau ke kiri. Semisal kalau yang ini contoh soalnya, ini kan gambarnya gini, kemudian kan ini. Nah, ini kan lebih berat di kiri ya, maka lebih berat di kiri, otomatis analoginya dia akan menggantung. Kalau saya buat gantungan kan seperti ini ya, dia lebih berat seperti ini ya. Jadi ini kalau kirinya lebih berat ini ya, misal daerah sini lebih berat itu ya, maka akan bentuk seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini kan identik atau hampir sama bentuknya dengan lebih dari, maka dia positif. Oke. Itu cara yang mungkin sederhananya begitu ya. Kemudian kemudian contoh lain misalnya ini masih yang B. Contoh lain semisal gimana ya? Misal gini. Gini, misal gini. Nah, kalau gini gimana B-nya berarti? Nah, lebih berat yang sebelah kanan ya. Ya, ini proporsi sebelah kanannya lebih gede. Ini lebih gede nih. Nah, ini lebih gede. Maka akan menggantung gimana? Seperti ini ya. Oke, maka ini identik dengan bentuk kurang dari atau negatif. Oke, gampangannya gitu. Ya. Kemudian misal contoh lain saya ambil di sini ya. Di sini misal gimana ya? Misal seperti ini misal. Nah, oke, berarti ini gimana? Kalau seperti ini kan berarti dia akan lebih berat mana? Lebih berat ini. Nah, daerah sini lebih berat, daerah kanan ya, daerah kanan lebih berat, lebih banyak daerah kanannya. Maka dia akan ini ya. Dia akan jatuh seperti ini. Begini. Ya. Anak teman bentar. Ya, dia akan jatuh seperti ini. Nah, oke, maka bentuknya identik dengan lebih dari, maka dia positif. Oke, itu untuk yang B. Ya, untuk yang C beda lagi. Yang C itu ya, yang C itu nyambungnya dengan Y ya, menyambung dengan sumbu Y, menyambung dengan sumbu Y.
misal gini ya, atau gini semisal ya, ini y-nya ini nih, y-nya 3, maka ya udah c-nya adalah 3 begitu ya. Kemudian contoh lain semisal iya, misal gini ya, ini min 5 semisal, ya udah y-nya berarti atau c-nya berarti min 5 karena y-nya min 5. Oke, kalau di soal kita lihat A-nya kan senyum ya, oke, berarti positif ya, positif semua. Kemudian B-nya ternyata lebih berat yang kiri ya, lebih berat kiri, berarti gimana lebih berat kiri? Ya udah sama seperti ini ya. Oke, berarti akan terhempas ini ya. Yang kiri ini akan terhempas ke bawah menjadi seperti ini. Oke, berarti lebih dari. Nah, kebetulan yang lebih dari hanya ini yang tengah. Positif ya. Nah, yang ini kurang dari semua, ini negatif. Nah, kemudian yang C ya. Yang C ini kan ini tidak negatif ya. Ini maksudnya gini nih. Nah, maksudnya gini. C-nya nempel di Y-nya di titik 15 ya udah. Berarti plus 15. Negatif 15 ya kalau grafik ini nempel di negatif 15. Oke, ini adalah positif 15. Ya udah, jawabannya berarti ini. Ya, oke ya. Silahkan dicatat ya, ini cara ngawang-ngawang luar biasa. Oke, saya ajarkan cara kedua, tapi saya hapus ya. Silahkan dicatat dulu. Ya. Oke, silahkan dicatat dulu. Oke, sudah ya. Kita lanjut cara yang kedua, saya hapus ini. Saya hapus cara yang kedua lebih rasional mungkin ya. Kalau ini kan mungkin menebak-nebak ya, cara awang-awang gitu ya. Oke, cara yang kedua, misal kalian ketemu soal seperti ini ya. Cara yang kedua, misal kalian ketemu soal seperti ini. Nah, ini kan grafiknya ini ya, nabrak di X gitu ya. X min 5, min 3. Ini min 5 dan min 3 itu kita buat ke bentuk pemfaktoran ya. Jadi kalau min 5 min 3 berarti kita balik jadi X plus 5 X plus 3 gini ya, X plus 5 dan X plus 3. Kemudian kita kalikan X kali X, X kuadrat, X kali 3 plus 3, X 5 kali X plus 5, X 5 plus 5 dikali plus 3, 15. Hasilnya adalah X kuadrat plus berapa? Plus 8X plus 15. Oke ya. Jadi jawabannya oke. Ya ini sebenarnya ini salah ketik saya, berarti ini 8 harusnya ya. Jadi ketahuan nih. Oke, harusnya ini adalah D8. Nah, kelihatan ya jadinya. Oke, kalau yang tadi kelemahannya kita tidak tahu bagian B-nya ya. Kalau kita pakai cara yang kedua, kita tahu bagian B-nya. Ternyata ada sedikit kesalahan di bukan kuncinya ya. Di ini pilihan jawaban ya. Nah, ternyata ini lebih gampang ya. Tidak lamaan juga dan
hasilnya pasti detail daripada cara yang pertama. Tapi jika kalian lupa cara ini, ya cara pertama yang bisa kita gunakan. Ya, kebetulan yang ini negatif semua, maka yang positif hanya yang C. Oke, ya. Misal ini min 5, min 3, misal saya ganti misal nyambung di min 3 sama 1 misal, berarti gimana? Ya, min 3 sama 1 berarti ya, saya hapus kebalikannya, gampangnya gitu. Min 3 berarti kebalikannya plus 3, 1 berarti min 1. Ya udah, tinggal kita kalikan. X kuadrat ya. Min X plus 3. X min 3 berarti sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Oke. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ya, lanjut. Oke. Kalau tadi terlalu cepat silahkan di skip, di pause gitu ya. Kita lanjut nomor yang 8. Oke, nomor 8 ini sering keluar ya. Inverse ujian sekolah, ujian nasional, bahkan SBMPTN, kemudian UM ya, masuk kampus-kampus gitu ya. Oke, cara mencarinya cara cepat saja ya, biar tidak kelamaan. Oke, cara cepatnya berarti kan misal bentuk umumnya kan gini ya. Oke, ini bentuk umumnya ya. Diinverskan, ini inverse ya. Inverse maka bentuknya akan berubah menjadi min gx ya plus b cx min. Nah, ini bentuk bentuk inverse-nya ya. Kemudian soal ini kita bentuk ke dalam bentuk umumnya ya. Oke, berarti soalnya kalau kita bawa ke bentuk umum 4x plus min 7 ya, 4x min 7. Nah, yang bawah kan ini beda, kita bawa ke sini berarti min x gini ya plus 3. Nah, ini sudah sesuai bentuk umum yang atas, maka tinggal kita susun agar menjadi seperti ini ya. Oke, berarti ini A-nya 4, B-nya 3, ya, A-nya 4, D-nya 3, dibalik dinegatifkan, berarti min 3X, ya, B-nya ajak ternyata, min 7, kemudian CX-nya pun ajak, berarti min X, gini ya, kemudian A-nya pindah ke bawah, negatifkan, berarti min 4. Nah, ini min semua, kita kalikan dengan min semua, berarti 3x plus 7 keluar x plus 4. Nah, so easy ya, ketemu D nih. Nah, ini cara cepat sih ya, boleh dipakai lah ya untuk kasus-kasus tertentu. Oke, lanjut nomor 8 ya, kita lanjut nomor 9. Diketahui fungsi, dirumuskan ini ya. Kemudian ini FOG X, nilai X. Oke, berarti kita tulis ulang saja biar lebih paham ya. Berarti Fx ya, Fx-nya kan ini. Kemudian Gx-nya 2x min 6. Kemudian FOG ya,
X sama dengan min 4. Nah, f(X) ini kan bisa diubah bentuknya. Jadi begini ya. Nah, f(X) min 4. Jadi Gx-nya kita masukkan dulu. Gx kan sama dengan 2x min 6 ya. Maka f 2x min 6 ya sama dengan min 4. Ya, loh Pak, kenapa 2x min 6 ini? Kita lihat ini. Nah, oke ya, ini udah mulai jawab ya. Yang mana yang ini ya. Oke. Kemudian ini. Kalau fx sama dengan ini, ya, kalau f 2x min 6 berarti sama dengan berapa ya. Jadi saya tandai mungkin ya biar kalian paham. Kalau x ini gini ya. Nah, kalau fx 26 maka hasilnya ya kita samakan dengan ini, berarti 2x min 6 dikuadratkan min 4 dengan min 4. Nah, ini inputnya x, outputnya x. Inputnya 2x min 6, outputnya juga harus 2x min 6. Oke ya. Jadi kemudian kita kerjakan, berarti ini ya, 2x min 6 kali 2x min 6 ya. Min 4 pindah luas jadi plus 4. Ya, min 4 plus 4 kan 0. Oke. Lalu kita kalikan 2x kali 2x 4x kuadrat, 2x kali min 6 min 12x, min 6 kali 2x sama, kemudian min 6 kali min 6 plus 36. Oke, kemudian ini ya. Ini min 24x plus 36. Kita bagi semuanya dengan 4. Biar sederhana, berarti x kuadrat min 6x plus 9. Ya, kita faktorkan sama seperti yang awal tadi. X ya, jika dikali itu sama dengan dapatnya 9, dijumlah sama dengan min 6. Bilangan berapa ini? Ya, ternyata kita dapat bilangannya adalah min 3 dan min 3. Ya enggak? Iya dong. Min 3 kali min 3, 9. Min 3 plus min 3, min 6. Berarti kita dapat satu titik ya. X sama dengan 3. Udah, ketemu nih. Nilai dari X sama dengan 3. Oke ya. Kita lanjut ya, silahkan dicatat. Kita lanjut nomor 10. Nah, oke, ini materi pertidaksamaan linear ya. Oke, kalau ketemu soal seperti ini ya, kita akan buat seperti ini. Oh iya, kunci utamanya kita buat yang X dan Y dulu ya. Jadi biasanya X ini lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini mutlak ya. Ini harus seperti ini ya. Kalau tidak seperti ini salah berarti. Contoh yang D ya. Ini kurang dari nggak bisa. Nah, kemudian hanya D ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Sudah mengeliminasi yang D nggak bisa. Kemudian kita lanjut ke soalnya.
seorang distributor buah akan mendistribusi 80 ton buah dari gudang Butegeng. Ya. Kemudian ia menyewa 2 jenis truk. Truk jenis pertama kapasitas 4 ton. Truk jenis kedua kapasitas 3 ton. Oke. Distributor hanya dapat menyewa truk sebanyak 24 kali jalan. Jika X menyatakan banyak truk 1, oke, Y menyatakan banyak truk jenis 2. Oke, maka model matematika yang sesuai adalah, ya, berarti kan X truk 1 misalnya, tadi kan truk 1 sama dengan X, truk 2 Y, berarti langsung saja dibuat modelnya. Ya, modelnya kita buat dulu. Berarti jenis 1 dengan kapasitas 4 ton. Ya, 4 berarti kita pasangkan dengan X. 4 kali X, ya. 4X gini aja langsung, ya. Kemudian truk jenis 2 dengan kapasitas 3 ton plus 3Y, ya, gampangannya gitu aja. Kemudian, nah, kan tadi seorang distributor buah akan mendistribusikan 80 ton. Nah, berarti 4X, ya, plus 3Y kurang dari sama dengan 80, ya. Jadi truk jenis 1 itu hanya memuat 4 ton, ya. Kemudian truk jenis 2 hanya memuat 3 ton. Jadi truk 1, ya, dikali 4 plus truk 2 dikali 3 itu kurang dari 80. Kemudian distributor tersebut hanya dapat menyewa truk sebanyak 24 kali. Oke, berarti kan antara truk 1 dan 2 itu hanya dapat disewa kurang dari 24, ya. Oke, ya. Jadi berarti X plus Y kurang dari 24, ya. Kurang dari sama dengan, ya. Oke, udah ketahuan ini. 4X plus 3Y kurang dari 80. Kurang dari sama dengan 80. Oke, yang ini salah nih, ya. Kemudian ini salah, ya. Ini 3X plus 4Y. Kemudian X plus Y kurang dari 24. Berarti jawabannya yang A, karena ini lebih dari. Ya, jadi kalau ketemu soal seperti ini tinggal kita cocok-cocokkan saja. Ya, 80 ini kan muatan keseluruhan, ya. Kemudian 24 ini kan banyaknya truk, ya, yang dapat disewa. Oke, tinggal kita susun seperti ini. Kemudian yang X dan Y ini pasti seperti ini. Lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Oke, begitu. Kita lanjut video yang selanjutnya. Oke, untuk video yang ini cukup sekian.